Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan
Amma ba'd. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah rahimakumullah, para mendengar setia siaran langsung dari Mushola Rahmatin yang mudah-mudahan apa yang tersampaikan dari siaran Mushola ini bermanfaat untuk kita semua di sela kita menunggu waktu untuk berbuka puasa, yang insya Allah akan lebih baik ketika kita pakai untuk membaca Quran, untuk mendengarkan pengajian dibandingkan kita nonton TV sambil nungguin makanan yang ada di depan kita. Yang mudah-mudahan puasa kita hari ini dijadikan oleh Allah menjadi puasa yang menjadi penghapus atas dosa-dosa kita, menjadi puasa yang bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa akan kita nanti-nantikan syafaatul uzmanya besok di yaumul qiyamah. Para pendengar jamaah rahimakumullah, kembali mari kita lanjutkan tentang apa yang ditulis oleh Syekh Ahmad Marzuki dalam Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini artinya akidahnya untuk orang-orang awam, itu wajib kita tahu sebagai dasar kita untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang perlu kita ketahui tentang keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada para nabi dan yang lain yang harus kita ketahui di awal sebelum kita mengetahui hal yang lain tentang keislaman serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin telah sampai kepada ucapan alhamdulillahil awwali sampai dengan sholawat sabila dan hak gairah muhtadin. Sekarang tentang babul iman billah, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau menyatakan wa ba'du fa'lam anapun sahuse kami tutur mongko urus sira kelawan diwujudil ma'rifah membawa sira kelawan wajibe ngawaruhi mewajibillahi bayana sifat wajibillah kepada Allah isri nasibah yang 20 apa sifat, di mana beliau menjelaskan bahwasanya kita diharuskan berwasila, ketahuilah kalian semua atas wajib, atas sesuatu yang wajib yang kalian ketahui. Jadi kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mengetahui, untuk menghafalkan tentang sifat wajib Allah yang 20. Jadi ini harus di awal-awal kita kenalkan kepada anak-anak kita. Di awal-awal kita harus kenalkan kepada diri kita tentang sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala yang 20. Setelah membaca bismillah walhamdulillah dan sholawat, maka penulis memerintahkan bahwasanya sebagai orang yang mukallaf itu artinya sudah balik, ya, dia berakal, sudah balik, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, baik itu laki-laki ataupun perempuan, itu wajib untuk mengetahui sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang banyaknya 20 bilangan. Siapa saja yang tidak mengetahui sifat wajib yang 20 ini, maka dia akan
maka dia akan mendapatkan pembagian dari dosa, sebagian dari dosa. Jadi orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak hafal, orang yang tidak pengen tahu tentang sifat wajib Allah yang dua-dua ini, kata beliau, kata itu termasuk orang yang mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sifat yang 20 ini sering dijadikan atau sering dijadikan lagi sehingga kemudian untuk pihak di mana sifat yang 20 itu wujudul qadim wa mukhalafatul hawadith yang mungkin sini wahdaniyat kubran iradat ilmu hayat sama basar dalam qadiran muridan aliman hayat sanian basiran mutakalimah. Jadi ini wajib untuk kita ketahui, wajib untuk kita ketahui. Wujudul ma'rifah itu artinya bahwasanya apa yang dijalani oleh penulis untuk mengetahui wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk melihat wujudnya Allah secara real tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya melihat keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dunia sealam isinya ini itu adalah wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu majudun qadimun baqi. Allah itu mawjudun qadimun baqi. Allah itu duluan dan juga langgeng. Mukhalifun lil khalqi, tangkang bedanya, dan Allah itu lain dengan makhluk. Ini telah kelawan mutlak. Jadi sudah jelas bahwa keberadaan Allah itu tidak ada yang mendahului, tidak ada yang mengakhiri. Allah adalah sesuatu yang wujud, yang ada, yang sifatnya langgeng, yang kekal, yang tidak pernah habis di mana zaman. Terus kemudian Allah itu tidak ada yang mendahului, tidak ada yang mengakhiri. Terus mukhalifu lil khalqi, Allah itu berbeda dengan makhluk, dan itu pasti. Jadi tidak dinamakan Tuhan atau tidak dinamakan Allah kalau dia masih sama dengan makhluknya. Tidak dinamakan Allah kalau dia masih menyerupai dengan makhluknya. Makanya Allah sampaikan dalam suratul Ikhlas itu Allahu ahad, Allah itu berdiri sendiri. Allah itu esa, Allah itu nggak ada yang dominan. Tidak mungkin sama Allah itu dengan makhluk. Jadi nggak bisa kita gambarkan wujudnya Allah seperti kita, seperti manusia punya tangan, itu nggak bisa. Kita hanya bisa menggambarkan keagungan Allah melalui ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berputarnya matahari dan bumi, berputarnya keluarnya matahari di siang hari, keluarnya bulan di malam hari, adanya siang, adanya malam, itu harus kita yakini bahwa itu adalah mutlak dari kekuasaan sebagai bentuk wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus kita yakini pula dan menjadi bahan pemikir kita pula bahwa Allah itu merupakan zat yang berkehendak, yang ketika Allah menghendaki sesuatu maka tidak akan ada yang susah. Wa qaimul wari wa waqidul wahid. Dan Allah itu jumeneng, artinya dan juga wali wa wahidul wahid, jumeneng dan juga maha kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi Allah itu berdiri sebagai sesuatu yang maha kaya dan juga wahid dan juga hidup. Jadi kenapa Allah harus hidup? Karena memang Allah harus memelihara segala sesuatunya. Dan dengan maha kayanya Allah kita akhirnya diberikan rezeki. Dan dengan maha kayanya Allah akhirnya kita diberikan makan, kita diberikan tempat tinggal di muka bumi ini. Yang beberapa ulama mengatakan bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di
muka bumi ini. Rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini itu hanya 1% dari 100% rahmat Allah, yang sisanya nanti Allah turunkan di akhirat. Jadi kalau dunia yang 1% saja dari rahmatnya Allah sudah segini hebat, sudah segini luasnya, bagaimana nanti dengan akhirat, dengan surganya Allah yang 99% dari 100% yang ada. Jadi kita bisa saksikan betapa mulianya Allah, betapa kayanya Allah, bahwasanya tidak ada yang mampu menandingi kekayaan Allah. Jadi tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat orang itu menjadi kaya atau membuat seseorang itu menjadi miskin. Dan itu adalah hak mutlak, karena Allah adalah Sang Khalik yang pasti berbeda dengan makhluk. Jadi tidak usah kaget ketika ada orang yang tadinya miskin menjadi kaya. Itu tidak susah bagi Allah. Atau kebalikan, yang tadinya kaya menjadi miskin, itu tidak susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah itu berkehendak, Allah itu juga maha kaya. Qadirun, Allah juga berkuasa. Muridun, qadirun muridun alimun bi kulli syai'. Allah adalah zat yang berkuasa dan juga zat yang memelihara dan juga zat yang melihat. Jadi kita harus yakini, kita harus tahu tentang sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, bahwa Allah itu maha menguasai. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu yang ada di alam raya ini, dan juga Allah itu melihat dari semua yang ada di dalam alam semesta ini, tingkah laku kita, dosa-dosa yang kita lakukan, pahala amal-amal yang kita kerjakan, semua Allah tahu. Dan buat orang-orang yang beriman, ketika dia beramal, maka dia tidak peduli lagi terhadap pandangan orang lain. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, ketika dia mengerjakan sesuatu yang sifatnya baik, mengerjakan sesuatu kebaikan, maka dia tidak lagi ingin dilihat oleh manusia. Karena apa? Karena dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha melihat. Allah itu alimun, Allah itu maha melihat. Sehingga apa yang dia kerjakan, kebaikan yang dia lakukan, itu semata-mata karena keyakinan bahwa apapun yang saya kerjakan itu dilihat oleh Allah dan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat sayang ketika kita mengamalkan atau mengerjakan sesuatu kebaikan karena hanya ingin dilihat oleh manusia atau hanya ingin dilihat oleh makhluk Allah yang lain. Kenapa? Karena ketika kita ingin mengerjakan sesuatu kebaikan hanya ingin dilihat oleh makhluk yang lain atau hanya ingin dilihat oleh manusia, ya kita hanya mendapatkan dari apa yang kita inginkan. Kita hanya mendapatkan pandangan manusia, tapi kita tidak mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, orang yang kelihatannya amal ibadahnya nggak banyak, orang yang kelihatannya sedekahnya juga biasa-biasa saja, tapi dia dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia secara sembunyi-sembunyi melakukan kebaikan-kebaikan yang memang hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jauh dari apa yang terjadi di saat ini. Setiap orang ketika ingin beramal ingin selalu dilihat sama manusia. Setiap orang ketika ingin beramal ingin selalu bahwa orang lain itu tahu. Jangankan yang sifatnya hubungannya sama manusia, entah itu sedekah, entah itu yang lain, bahkan sholat tarawih, sholat yang lain, itu aja ingin dilihat sama manusia. Lebih-lebih bulan puasa, hati-hati. Kita bisa lihat banyak, betapa banyaknya status WA, sahur dulu, buka dulu, tarawih dulu. Ini membuktikan bahwa amal-amal kita itu pengen banget bahwa orang lain itu mengetahui, bahwa orang lain biar tahu bahwa saat ini kita sedang mengerjakan tarawih,
Orang lain biar tahu yang membaca status kita bahwa saat ini kita sedang berbuka puasa, berarti kita sedang berpuasa. Bahkan sholat malam walaupun kelihatannya ajak-ajak ayo sholat malam dulu, itu seolah-olah yang seharusnya ibadah-ibadah yang disembunyikan itu kita pengen diketahui sama Allah di grup, kadang diumumkan ayo sholat malam dulu, seolah-olah kita ini menjadi ahli qiyamul lail, ahli orang yang mengerjakan sholat malam. Jadi makanya rahasia-rahasia seperti ini jarang orang ketahui, karena ya begitu, tidak mengetahui sifat Allah, tapi bernafsu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah pentingnya kita duduk di pengajian. Ini adalah pentingnya kenapa kita duduk majelis taklim. Ini adalah pentingnya kenapa kita duduk kiai, duduk ustaz, duduk habaib. Karena tidaklah seseorang itu lebih mencintai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW di saat ini kecuali para ulama, para kiai, para ustaz, para habaib, yang mereka itu masya Allah saking cintanya sama umatnya Nabi, gak pengen umatnya Nabi itu masuk ke dalam neraka. Dia mengerjakan sesuatu, dia memberitahu tentang sesuatu, kunci-kunci surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karena Allah alim, Allah itu alimun, Allah itu juga berkuasa, maka yakinlah bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi dan sudah terjadi adalah merupakan kehendaknya Allah. Dan itu yang merupakan penenang hati kita. Ketika kita mendapatkan musibah, kita harus yakini bahwa oh mungkin Allah lagi sayangnya sama kita. Ketika kita mendapatkan kesenangan, oh mungkin Allah sedang uji sama kita. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, justru kita sedang disayang sama Allah. Tapi ketika kita sedang mendapatkan kesenangan, rezeki yang banyak misalnya, justru di saat itulah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kebalik. Orang menganggap kesusahan adalah merupakan ujian dan kesenangan adalah merupakan nikmat. Buat orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia akan menganggap bahwa kesenangan itu adalah merupakan ujian. Banyaknya melimpahnya dunia itu adalah ujian, dan kesusahan itu adalah nikmat, sehingga dia akan terus bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lagi peduli dengan hal-hal yang lain. Kenapa? Ketika ditanya, wahai Habib, wahai Syekh, kenapa engkau tidak lagi berhubungan dengan manusia? Kenapa tidak lagi engkau menginginkan sesuatu yang begini? Maka beliau menjawab bahwa sasanya di dalam hati dan jiwaku sudah penuh dengan Allah dan Rasulnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah sifat-sifat orang yang soleh, yang mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benar-benar paham tentang bagaimana dengan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Syekh Ahmad Marsudi mengatakan di dalam manaqibnya, barang siapa yang hafal tentang qasidahku ini, artinya Aqidatul Awami ini, maka dia akan mendapatkan jaminan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang isinya masya Allah luar biasa. Jadi mungkin sampai di situ dulu, sampai alimun. Insya Allah besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita umur panjang, Allah senantiasa berikan keberkahan atas puasa yang kita lakukan, dan Allah jadikan puasa kita tahun ini menjadi puasa yang benar-benar membawa kita kepada ketakwaan, menuju takwa yang sebenar-benarnya takwa. Dan mudah-mudahan seluruh keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak saudara kita, tetangga-tetangga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan orang-orang yang kuat iman, dijadikan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi, dan dijadikan orang-orang yang peduli kepada agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, peduli dengan dakwah sebagai penerus dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah
من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم